468. Ingin mandiri, S3. Mi, kau tegur Hanan. Ia takut Aminah akan semakin tantrum jika terus diberi saran-saran konyol oleh Mila. Maaf, cicit Mila sambil nyengir. Udah, kamu ikhlas aja ya. Nak, Zaki ini adalah suami kamu. Jadi tidak perlu bersedih seperti ini, ya. Itu memang haknya Zaki. Mau dia seperti apapun modelannya, dia tetap berhak atas dirimu. Ucap Hanan menenangkan, tidak seperti Mila yang justru semakin memancing emosi anaknya. Tapi kata Bang Zaki, dia takut tidak bisa jadi ayah yang bertanggung jawab. Selama ini Zaki bertanggung jawab gak atas dirimu. Aminah terdiam sejenak, mencari celah di mana letak tidak bertanggung jawabnya Zaki. Selama 1 bulan ini, Zaki memenuhi kebutuhannya, selalu menjaganya, serta sering memberinya uang yang jumlahnya cukup fantastis bagi Aminah. Bahkan uang itu tidak habis meski telah ia pakai untuk makan, jajan, serta membeli pakaian dan skincare. Aminah hanya bergumam lalu menundukkan wajahnya. Aku bertanggung jawab gak, Neng? Tanya Zaki mendesak, sebab ia merasa sudah bertanggung jawab. Hanya saja yang Zaki takutkan rumah tangganya tidak bisa bertahan lama karena ia yang tidak bisa mencintai Aminah. Itulah yang membuatnya menyesal telah merenggut kesucian sang istri. Bagi Zaki, jika suatu hari nanti mereka memutuskan untuk hidup masing-masing kembali, setidaknya ia mengembalikan Aminah kepada orang tuanya dalam keadaan masih gadis, agar masa depannya tetap cerah. Bertanggung jawab, sih? Cicit Aminah sambil gigit jari. Lah, terus apa yang kamu permasalahkan? Tanya Hanan gregetan. Jujur ia tidak paham dengan cara berpikir anak-anak ini. Tadi kata Bang Zaki, dia menyesal telah merenggut mahkotaku. Dia takut gak bisa bertanggung jawab. Tapi kenyataannya Zaki bertanggung jawab, kan? Iya. Lantas apa yang kalian permasalahkan? Gak tahu. Sahut Aminah setelahnya. Tadi ia hanya terpancing emosi karena Zaki bicaranya tidak jelas, seperti berlari-lari dari timur ke barat, tembus ke selatan lalu ke utara. Rasanya sangat melelahkan seperti terombang-ambing di lautan yang luas. Siapa saja yang berada di posisi Aminah pasti emosinya akan menyala jika diperlakukan seperti tadi oleh laki-laki. Ini pasti salah Zaki. Nan, pasti anak ini yang memancing emosi Aminah sampai dia lepas kendali seperti tadi. Gumam Fathir curiga. Lagi-lagi Zaki merasa tertampar. Beginilah jika sama-sama belum dewasa. Setelah malam pertama bukannya menikmati keindahan cinta yang mulai membara, malah membuat satu rumah gempar dan semua orang jadi tahu jika mereka baru melakukan hubungan yang privasi tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mas, ini kita sebagai orang tua yang salah. Kita gagal mendidik mereka. Ucap Hanan lirih dengan mata berkaca-kaca, wajah laki-laki itu pun memancarkan kesedihan mendalam. Sejak awal Aminah membuat onar dengan Zaki mulai dari dinikahkan secara paksa, sampai sekarang, ia masih merasa bersalah dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Sebab Aminah sama sekali tidak mencerminkan sebagai anak seorang ustadz. Yang terlihat hanyalah seperti anak yang tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Hati Aminah tersentuh. Selama ini ia sadar belum bisa membahagiakan sang abi. Ia sangat egois dan terlalu sering menyakiti perasaan Hanan. Tapi selama ini, Aminah belum pernah melihat Hanan sesedih ini. Laki-laki itu selalu terlihat tegar di hadapan orang-orang yang ia sayangi. Maaf, Bi, aku yang salah. Aku yang tidak pernah nurut pada Abi. Padahal tidak kurang-kurang didikan Abi padaku. Lirih Aminah sambil menundukkan kepala. Ia tidak mampu menatap luka di mata Hanan. Benar kata Aminah. Bi, Abi dan Ayah telah mendidik kami dengan baik. Hanya kami saja yang tidak menurut. Timpal Zaki. Baguslah kalau kalian sadar. Besok-besok jangan seperti ini lagi. Ya. Malu. Zak. Ayah malu banget. Untung keributan ini hanya didengar oleh keluarga kita. Bagaimana jika didengar oleh orang lain?
Mau ditaruh di mana muka kami sebagai orang tua? Cukup satu kali kalian mempermalukan kami di hadapan semua orang. Sahut Fathir. Iya. Ya. Aku juga malu kok. Setelah ini aku mau ajakin Aminah untuk pindah rumah. Aku ingin mandiri. Agar privasi rumah tangga kami juga lebih terjaga. Deh. Aminah mendelik. Sejak awal ia sering sekali memberi kode pada Zaki bahwa ingin tinggal berduaan saja. Tapi Zaki seolah tidak peka. Ia tidak ingin jauh-jauh dari bundanya karena takut tidak ada tempat untuk bermanja-manja lagi. Aminah yakin Zaki tidak akan bisa dewasa jika terus-menerus didekap oleh Adiba. Selama 1 bulan ini, Aminah dan Zaki tinggal di rumah ini. Awalnya Aminah keke ingin tinggal di rumah Hanan saja. Tapi setelah ia kembali ke sana ternyata ia tidak punya muka untuk keluar rumah karena terus diperhatikan oleh warga. Karena gosip penggerebekan malam itu menggemparkan lingkungan tempat ia tinggal. Bunda gak setuju. Sela Adiba keberatan. Sret. Fathir sontak menoleh pada istrinya. Kenapa gak setuju, Bun? Tanyanya. Bunda gak bisa jauh-jauh dari Zaki. Bun, anak kita ini seorang laki-laki. Sosok imam sekaligus pemimpin dalam keluarganya. Dia berhak menentukan jalan hidupnya. Kita tidak boleh membayang-bayangi rumah tangga mereka. Tapi Bunda belum siap. Aku mau hidup di luar pengawasan ayah dan Bunda. Biarkan aku hidup berdua dengan Aminah. Insya Allah kami akan baik-baik saja. Sahut Zaki. Bunda gak mau. Zak. Dunia itu kejam. Bunda takut kamu tidak mampu menghadapinya di luar sana. Ini memang terlalu berlebihan. Mungkin karena rasa sayang yang sangat besar, membuat Adiba ketakutan dengan teramat sangat. Padahal Zaki ingin pindah rumah, bukan pergi jauh. Siap atau tidak, kita harus menerima kenyataan ini, Bun. Lirih Fathir dengan nada berat, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Sudah saatnya Zaki mengepakkan sayapnya. Meraih mimpi bersama pasangannya di alam yang luas ini. Biarkan dia tenggelam dalam gelombang kehidupan. Berjuang menghadapi badai dan angin kencang. Pengalaman akan membentuknya. Serta mematangkan jiwa mudanya. Meski perasaan Fathir sama dengan Adiba. Ia tahu bahwa tidak bisa selamanya mereka memegangi tangan Zaki. Kedua mata Fathir menatap nanar ke arah lain. Merenungi masa depan sang anak yang kini harus dia lepaskan ke dalam dunia yang tak lagi bisa ia kendalikan. Aku setuju dengan Mas Fathir. Semua orang tua itu sayang pada anak-anaknya. Tapi tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Jika kita tidak ada kelak, siapa yang akan menguatkan anak kita di saat mereka belum mampu berdiri sendiri? Timpal Hanan. Benar itu, Nak. Lagi pula kalian hanya akan tinggal di tempat yang terpisah, bukan tinggal di kota yang terpisah. Kalau rindu kalian masih bisa bertemu. Tambah Pak Faisal. Adiba terlalu takut melepaskan Zaki dengan Aminah, sebab Aminah juga sosok wanita yang belum dewasa. Ke-469, dunia milik berdua S3. Tapi apakah mereka bisa melawan kerasnya dunia di luar sana? Ya. Tanya Adiba tidak yakin. Yakinlah, Nak. Ketika kamu tak bisa lagi menjaganya, ada Allah yang akan selalu menjaganya. Adiba termenung sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu dihembuskan perlahan dari mulut. Hal dan ego yang sulit untuk dilawan oleh seorang ibu adalah ketika harus melepaskan sang anak bersama orang lain. Tidak ada seorang ibu yang mau berpisah dari anaknya. Bahkan sebesar apapun anak yang telah ia lahirkan, akan selalu terlihat seperti bayi di matanya. Bun, percayalah, ayah juga merasakan hal yang sama dengan Bunda. Kamu tidak sendiri. Begitupun dengan Hanan dan Mila. Mereka juga berat melepaskan Aminah dengan Zaki. Tapi mereka bisa percaya dengan mudahnya pada anak kita. Menyerahkan seorang putri yang telah mereka rawat dengan bersusah payah pada laki-laki seperti Zaki. Bisik Fathir. Tapi sifat Aminah itu belum layak disebut sebagai istri. Masak aja dia nggak bisa. Ya. Siapa yang memberi makan dia? Siapa yang mencucikan bajunya?
Dan siapa yang mengurusnya ketika sakit? Balas Adibah. Bunda lupa. Bukannya waktu itu Zaki pernah sakit. Siapa yang merawatnya? Aminah. Kan? Layak loh dia, Bun. Buat dibilang sebagai seorang istri. Terserah deh. Tapi kalau anak kita kenapa-napa, Bunda akan menyalahkan ayah karena terlalu percaya pada Aminah. Fathir menghela nafas panjang sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Ia terjepit karena Adibah mulai menunjukkan keraguannya terhadap Aminah. Di satu sisi Aminah adalah keponakan Fathir, namun di sisi lain ia juga menantu dan istri untuk anaknya. Fathir takut Adibah salah faham karena ia membelah Aminah. Padahal maksud Fathir bukan membelah. Ia hanya ingin memberikan kepercayaan lebih pada anak-anaknya. Bagaimanapun juga ini rumah tangga mereka, dan peran orang tua hanyalah memberikan nasihat ketika mereka butuh, dan selalu ada ketika mereka meminta pertolongan. Bukan untuk mencampuri terlalu dalam. Ya, ini adalah sebuah keputusanku. Mohon ayah dan bunda dapat mengerti. Ucap Zaki karena melihat wajah kedua orang tuanya tiba-tiba kusut. Oke, kalian boleh tinggal di rumah impian kalian berdua. Ayah dan bunda hanya bisa memberikan yang terbaik. Sahut Fathir yakin, meski hatinya dipenuhi oleh keraguan. Alhamdulillah. Seru semuanya kompak. Zaki memutar tubuhnya menghadap ke arah Aminah, dengan tulus tangan lembutnya meraih tangan Aminah. Mulai hari ini Zaki ingin merubah pendiriannya yang tidak ingin menikah seumur hidup. Ia mulai memantapkan hati untuk menerima Aminah sebagai pasangannya. Neng, kamu mau kan aku ajak tinggal di rumah kita berdua? Mau kan ikut aku pergi kemanapun itu? Tanya Zaki lirih. Aminah menghela nafas panjang lalu mengangguk pelan. Terserah, asal jangan dibawa ke neraka. Ucapnya tapi masih dengan nada datar karena ia masih sedikit kesal pada Zaki. Makasih ya, Neng. Nanti aku akan membuktikan kalau aku juga bisa menjadi laki-laki dewasa seperti yang kamu mau. Tapi tolong, ajari aku cara mencintaimu. Cie. Udah main cinta-cintaan lagi. Entar ada yang konslet, satu dunia gempar lagi. Ledek Mila mencairkan suasana yang mulai syahdu. Udah, gak usah diledek lagi. Nanti mereka ribut, kita juga yang repot. Kau tegur Fathir. Oh iya, karena kalian mau pindah rumah. Gimana kalau kalian pindah ke rumah yang kakek baru beli aja? Kakek akan kasih rumah itu sebagai hadiah untuk kalian. Ucap Pak Faisal, sebab ia memiliki beberapa rumah, dan ada yang baru saja ia beli. Biasanya rumah-rumah yang tidak ia tinggali itu hanya dijadikan sebagai persinggahan, atau bahkan disewakan. Raut wajah Aminah seketika langsung berubah drastis. Meski Pak Faisal adalah kakeknya sendiri, tapi Aminah tidak suka dengan tawarannya kali ini. Zaki melirik ke arah Aminah. Dari raut wajah gadis itu saja, ia sudah dapat menebak isi hatinya. Maaf kek. Bukan apa-apa. Ya, aku juga tidak bermaksud menolak pemberian ataupun rezeki dari kakek. Tapi demi ingin membuktikan sebuah tanggung jawabku sebagai seorang laki-laki, aku ingin membeli rumah impian istriku dengan hasil jerih payahku sendiri. Aku harap kakek dapat mengerti. Ya. Tolak Zaki sangat sopan. Sebab ia takut kakek yang selama ini ia muliakan dan ia hormati itu tersinggung. Sika. Pak Faisal berdecak sambil geleng-geleng kepala. Masya Allah, kakek kagum sekali pada kamu. Zak. Ternyata cucu kakek yang manja ini mulai beranjak dewasa. Pujinya dengan bangga. Dapat pujian bukannya bangga Zaki justru ketakutan. Ia takut jika kakeknya itu tersinggung. Sekali lagi maaf ya, kek. Aku gak bermaksud untuk menyinggung perasaan kakek. Cicit Zaki. Tidak ada yang tersinggung, Zak. Kakek justru bangga padamu. Lanjutkan perjuanganmu anak muda. Serunya memberikan semangat pada Zaki. Akhirnya Zaki bisa menghembuskan nafas lega. Alhamdulillah, Neng.
Nanti kita langsung lihat-lihat rumah yang siap huni, ya. Agar kita bisa pindah secepatnya dari sini. Iya, Bang. Tapi nanti kalau kita pindah, kamu makannya gimana? Tanya Aminah tiba-tiba. Karena sebelum-sebelumnya ia belum berpikiran ke arah sana. Tapi setelah Zaki benar-benar ingin mengajaknya pindah, Aminah baru terpikirkan akan hal itu. Makan ya seperti biasa. Kan mulut aku masih bisa mangap. Sahut Zaki mulai kembali ke setelan pabrik, karena pada dasarnya Zaki memang tidak bisa diajak serius. Aminah memutar bola matanya. Ia selalu sebal jika Zaki seperti ini. Apaan sih, Bang? Ditanya serius juga, kok jawabnya malah gak jelas gitu? Lah, makan kan memang lewat mulut. Neng, emang biasanya aku makannya lewat mana? Sampai-sampai kamu bertanya seperti ini. Yuk. Aminah memukul dada Zaki pelan. Kamu ini katanya CEO, pintar dalam berbisnis. Tapi ditanyain hal sepele aja masa gak nyambung? Sih? Cibirnya dengan wajah yang paling menyebalkan. Zaki pun membalas pukulan itu dengan cubitan di hidung Aminah yang memerah akibat menangis tadi. Salah sendiri nanyanya kayak gitu. Harusnya kamu tanya nanti kalau udah tinggal berdua aku makannya pakai apa? Ucap Zaki mencontohkan. Aminah manggut-manggut. Oke, aku ulangi. Nanti kalau sudah pindah, abang makannya pakai apa? Pakai sendok dan garpu. Sahut Zaki sambil nyengir. Sontak Aminah langsung mengambil bantal sofa. Dan, tiuk, tiuk, tiuk. Ia langsung memukuli Zaki dengan bantal sofa. Ampun, Neng. Jerit Zaki sambil menangkis pukulan Aminah. Setelahnya Zaki melarikan diri menaiki anak tangga. Sepertinya ia ingin berlari ke kamar. Tidak lupa Aminah yang masih sebal juga berlari mengejarnya. Membuat para orang tua yang menyaksikan hanya kebagian nyengirnya saja. Baru aja habis tantrum karena kehilangan mahkota. Sekarang udah main kejar-kejaran aja. Mana kita yang bersusah payah nenangin malah dilupakan lagi. Sepertinya sekarang dunia hanya milik mereka berdua. Kita pindah ke Mars aja. Yuk. Gumam Fathir sambil terkekeh geli. Hahaha. Semuanya pun ikut tergelak sambil garuk-garuk kepala. 1 bulan sudah Fathir tinggal satu rumah dengan sang menantu. Tapi ia masih tidak mengerti dengan mood Aminah yang cepat sekali berubah-ubah. Kadang tantrum. Kadang ia juga bisa bersikap romantis pada Zaki. Jujur, Fathir merasa Aminah sangat ajaib. Sebab dulu Adiba sangat kalem dan tidak aneh seperti Aminah. Ke-470, nasib seorang laki-laki S3. Kali ini bukan hanya di rumah Fathir dan Adiba saja yang digemparkan. Namun di rumah Ihsan dan Yasmin juga terjadi hal yang sama. Karena Askia yang sejak kemarin serba salah, tiba-tiba pagi ini ingin makan makanan dari aroma rumah tetangga. Entah apa yang sedang dimasak oleh tetangga mereka. Yang jelas aroma masakan itu tercium hingga kamar Kal dan Askia yang ada di lantai atas. Sebab pagi ini mereka masih berada di rumah Ihsan. Bang, tolong. Aku pingin makanan itu. Pinta Askia memelas dan merengek manja seperti bocil tidak diberi makan 1 minggu. Yang mereka tahu tetangga di rumah sebelah hanya tinggal seorang diri. Ia merupakan laki-laki yang baru saja menduda karena bercerai dengan sang istri. Aduh, gimana ya? Sayang, abang bingung. Gimana cara mintanya? Kau hanya bisa garuk-garuk kepala. Ia tidak mungkin berani meminta makanan ke tempat tetangga, karena tahu orang itu pasti masak sendiri dengan susah payah. Yang ada di pikiran Kal, bagaimana jika orang itu hanya masak sepiring nasi goreng? Atau makanan apapun yang hanya 1 porsi. Rasanya sangat tidak lucu meminta-minta seperti itu. Apalagi duda itu bisa disebut duren, atau duda keren. Pastinya kau juga akan cemburu jika Askia memakan masakan laki-laki lain. Gampang, tinggal ketuk pintunya. Terus kalau udah dibukain langsung aja bilang, Mas Adit, saya mau minta makanannya ya, buat istri saya. Gitu. Ucap Askia mencontohkan dengan entengnya.
Astagfirullahaladzim. Askia. Aku gak mau. Nanti dikira aku gak bisa kasih makan kamu lagi. Tolak Kal sedikit ngegas. Mana mungkin ia yang pemalu mau berbuat hal sekonyol itu. Heh. Askia membuang muka. Ia sebal setengah mati pada Kal. Dimintain tolong gitu doang. Banyak banget dramanya. Gumamnya sebal. Sebab bagi Askia yang tengah ngiler parah, ini hanyalah hal sepele. Tapi bagi Kal yang waras, ini sangat di luar angkasa. Kal menghembuskan nafas panjang. Jujur, ia sudah jenuh sejak semalam Askia terus-menerus tantrum tidak jelas. Tapi lagi-lagi Kal berusaha menekan emosi serta egonya. Laki-laki itu mengulurkan tangannya perlahan, lalu mengelus lembut kepala sang istri. Sayang, gimana kalau aku buatin kamu nasi goreng? Insya Allah masakanku gak kalah enak dari masakan Mas Adit. Bisik Kal mencoba membujuk Askia. Enggak, aku cuma pingin masakannya Mas Adit. Titik. Tegas Askia penuh penekanan. Tapi, sayang, gak ada tapi-tapian. Pokoknya kalau abang gak mau mintain makanan ke rumahnya Mas Adit, aku akan ngambek sampai tahun depan. Ancam Askia menyela ucapan Kal yang belum selesai. Kal tahu, jika sudah seperti ini, maka tidak akan ada diskon atau pemotongan lagi. Sebab sudah harga mati yang tidak bisa dinego. Kal tahu seperti apa keras kepalanya Askia. Tapi ia tidak melawan ataupun tidak bersikap tegas bukan karena takut istri. Hanya saja Kal sadar, sebagai seorang suami, ia harus bisa meredam amarah sang istri. Bukan malah ikutan marah dan memperkeruh keadaan. Ya udah, abang lakukan apapun itu. Yang penting istriku tersayang ini bahagia. Ucap Kal sangat manis, padahal dalam hati ingin sekali mengumpat. Yeay! Jerit Askia sambil melompat-lompat di atas kasur. Ya Tuhan, tekanan batin apa yang sedang dialami istriku? Sembuhkan dia sebelum hamba juga ikutan gila. Batin Kal sambil garuk-garuk kepala. Baru saja Kal membuka pintu kamar, Askia berlari lebih dulu menuruni anak tangga. Setelah Kal tiba di ujung tangga, wanita itu langsung menyodorkan satu buah piring estetik berwarna putih. Kal menatap nanar ke arah piring itu. Umi, tolong anakmu. Jerit Kal dalam hati. Sekejam-kejamnya Cindy, ia tidak pernah menyuruh Kal meminta makanan ke rumah tetangga. Ini adalah pengalaman paling gila yang pernah dialami oleh Kal selama 23 tahun hidup di dunia. Ayo! Desak Askia saat tangan Kal maju mundur meraih piring tersebut. Iya. Akhirnya Kal berjalan menuju pintu dengan wajah tertekan. Dalam hati ia terus meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa, agar wajah tampannya itu tidak malu ketika berbicara dengan laki-laki bernama Mas Adit itu. Sret! Kal membuka pintu pagar, dan ternyata pintu pagar tetangga juga sedang dibuka. Saat Kal menoleh, seorang laki-laki yang kira-kira berusia sekitar 28 tahun tersenyum ramah ke arahnya. Selamat pagi Pak Ustadz. Mau kemana? Sapa laki-laki itu. Dia adalah Mas Adit yang dimaksud oleh Askia. Kal tersenyum kaku bercampur cemas, sebab Mas Adit telah berpakaian rapi seperti orang yang ingin pergi ke kantor. Pagi Mas Adit. Sahut Kal gugup. Mau kemana nih, Pak Ustadz? Kok keluar rumahnya pakai bawa-bawa piring segala? Tanya Mas Adit sembari melirik piring yang dipegang oleh Kal. Kal menyembunyikan piring itu di belakang punggungnya. Iya. Ini saya mau kasih makan kucing. Sahutnya berbohong. Karena tidak mungkin Kal menjawab ingin meminta makanan pada Mas Adit. Jujur, ia sangat malu sekali. Tapi itu piring kosong. Lah, sejak kapan kucing bisa makan piring doang? Tembak Mas Adit membuat Kal semakin gelagapan dan salah tingkah. Sepertinya saya salah ambil piring deh, Mas. Lagi-lagi Kal terpaksa berbohong. Pagi-pagi udah gak konsen aja ya, Teds. Jangan-jangan tadi malam kebanyakan tempur, tapi lupa minum air putih. Ledek laki-laki itu sambil terkekeh geli.
Hehe, jangan bilang begitu, Mas. Entar saya dikira manas-manasi Mas Adit lagi. Sahut Kal. Kini laki-laki yang baru menduda itu langsung kena mental. Ia hanya bisa nyengir, lalu pamit karena ingin pergi ke kantor. Kal mengelus dada sembari bernafas lega karena bisa terbebas dari pertanyaan-pertanyaan Mas Adit yang membuatnya sepak jantung. Ceklek. Kal membuka pintu. Ia melangkah dengan perlahan agar Askia tidak mendengar langkah kakinya. Mana makanannya? Todong Askia membuat jantung Kal hampir melompat. Padahal tadinya Kal sudah bernafas lega karena Askia tak terlihat. Tapi ternyata istrinya itu telah menunggu di samping pintu. Itu. Kal bergumam tidak jelas, sebab pertanyaan Askia lebih menakutkan daripada pertanyaan Mas Adit barusan. Mana? Sentak Askia semakin celingukan. Maaf, sayang. Mas Aditnya udah mau berangkat kerja. Cicip Kal. Aku gak nanyain Mas Adit. Yang aku tanya makanannya. Itu dia sayang. Karena Mas Aditnya udah mau berangkat kerja. Itu artinya makanan yang dia masak tadi udah habis dia makan. Ish! Abang nyebelin. Ini pasti gara-gara abang mengulur-ulur waktu tadi. Ho. Tangis Askia langsung pecah. Ia kesal sampai ke ubun-ubun pada Kal. Abang masakin aja ya, sayang. Ho. Askia tidak menjawab lagi, tapi ia menangis sambil berjongkok di lantai seperti bocil yang sedang tantrum pingin naik odong-odong. Karena terlalu berisik, Ihsan dan Yasmin yang baru selesai sarapan menghampiri mereka ke ruang tamu. Ada apa ini? Nah, tanya Ihsan panik. Selama 1 bulan Askia menikah dengan Kal. Baru kali ini Ihsan melihat anak perempuannya itu menangis sehisteris ini. Abang jahat, Bi. Aduh Askia. Kamu diapakan sama Kal? Aku minta tolong mintain makanan sama tetangga. Dianya gak mau. Bi. Astagfirullahaladzim. Askia. Ngapain minta makanan ke rumah tetangga? Itu di meja makan banyak makanan. Loh. Abi juga sama kayak abang. Sama-sama nyebelin dan gak bisa ngertiin aku. Aku sebel sama kalian berdua. Ihsan dan Kal saling menatap satu sama lain. Gini amat ya, Bi. Nasib kita sebagai laki-laki. Waktu kecil dimarahin ibu. Sekolah dimarahin guru. Nikah dimarahin istri. Tua dimarahin anak. Jangan sampai entar meninggal dimarahin malaikat. Gumam Kal, membuat Ihsan dan Yasmin langsung tergelak. Ke-471, hamil, S3. Hahaha. Yasmin dan Ihsan tergelak sambil memegangi perutnya. Baru 1 bulan Kal menjadi suami Askia. Laki-laki itu sudah terlihat seperti orang yang paling menderita di dunia. Meskipun selama ini Yasmin juga cerewet. Tapi ia masih enjoy, walaupun sedikit memusingkan kepala. Jangan sampai nanti anak yang ada di dalam perut istrimu perempuan juga. Nanti setiap hari kamu akan dimarah-marahin juga kayak Askia marahin abinya. Celetuk Yasmin, membuat Kal dan Askia langsung mendelik. Anak? Maksud Umi apa? Tanya Kal dan Askia kompak. 2 orang itu sampai refleks memegang perut masing-masing. Padahal yang dibilang hamil adalah Askia, tapi Kal ikutan memegangi perutnya. Kamu hamil, Ki? Ucap Yasmin sok tahu. Hah? Askia ngelak, sebab ia sendiri saja tidak tahu jika di dalam perutnya ada seorang bayi. Hamil, Mi? Tanya Askia mengulangi. Iya, hamil. Hamil anak siapa? Sret. Mata Kal langsung menyala menatap sang istri. Suami kamu ada berapa? Sungut Kal dengan wajah ditekuk. 1. Sahut Askia dengan polosnya tanpa rasa bersalah. Siapa? Kamu. Askia menjawab sembari menunjuk dada Kal. Nah, berarti kalau kamu hamil,
Itu artinya kamu hamil anakku, Askia. Kau sampai menggertakkan gigi saking gregetannya. Askia langsung nyinyir kuda. Hei, iya ya, Bang. Gumamnya sambil terkekeh. Tapi ngomong-ngomong kamu hamil kok gak bilang-bilang sama aku sih? Sayang, emangnya aku hamil? Ya. Tanya Askia balik. Hah? Lagi-lagi kau dibuat garuk-garuk kepala. Ini karena asumsi Yasmin yang tanpa bukti. Askia saja belum melakukan tes kehamilan. Tapi Yasmin sudah memvonis Askia hamil. Ini maksudnya gimana sih? Gumam Kal menatap heran orang-orang itu satu persatu. Kamu ini gimana sih? Kal, bukannya tadi malam Umi sudah kasih tahu kamu kalau Askia itu sudah hamil? Sahut Yasmin lagi, padahal jelas-jelas tadi malam Kal tidak mengerti. Yang mana? Mi. Yang itu, loh. Kamu Umi kasih tahu malah ngangong-ngangong aja. Udah, daripada berasumsi yang tidak pasti, lebih baik langsung dites pack aja. Sela Ihsan. Sebab ia pusing mendengar pembicaraan Kal dan Yasmin yang tidak berujung. Iya juga ya, Bi, itu tes packnya Umi dulu, masih ada kok. Ya udah, Abi ambilin, kalian tunggu aja langsung di dapur. Ihsan berjalan terburu-buru menuju kamar, sedangkan Kal dan Yasmin menarik tangan Askia menuju dapur. Askia masih terlihat kebingungan dan tidak percaya jika dirinya hamil. Sebab waktu terasa begitu cepat baginya. Ini kalian pada kenapa? Sih, emangnya aku beneran hamil? Ya. Gumam Askia. Umi yakin kamu itu pasti hamil. Ki, jangan ngasih harapan palsu dong. Mi, entar di tes pack malah negatif. Askia takut jika asumsi Yasmin tidak terbukti. Sebab ia takut membuat Kal kecewa. Insya Allah enggak. Ki, soalnya dari tanda-tandanya. Kamu itu seperti orang hamil. Mulai dari ngiler lihat makanan orang, sampai tantrum gak jelas. Emangnya Umi dulu waktu hamil aku dan abang begini juga. Ngiler sama makanan tetangga dan bawaannya sebel terus sama Abi. Tembak Askia. Yasmin langsung nyengir. Ia masih merasa lucu jika teringat bagaimana gejala pertama kehamilannya dulu. Enggak. Sih, waktu awal hamil, Umi cuma mual nyium bau badan Abi aja. Jelasnya sambil terkekeh. Orang Abi wangi, loh. Malah dikatain bau sama Umi, sampai-sampai dia tidur pakai masker saking kebauannya. Sahut Ihsan yang tiba-tiba muncul. Hahaha. Semuanya tergelak, tapi hanya beberapa saat Kal tiba-tiba terdiam. Karena teringat bagaimana repotnya Azmi saat menghadapi Cindy yang tengah hamil Zal dulu. Padahal saat itu Kal masih anak-anak. Tapi banyak sedikitnya masih ada yang tersimpan di memorinya. Emangnya semua orang hamil ada aneh-anehnya gitu ya? Bi? Gak bisa yang normal-normal aja gitu. Celetuk Kal. Ia takut jika tidak kuat mental menghadapi kehamilan Askia. Tergantung sih. Kal. Ini kehamilan Umi yang sekarang gak banyak drama. Dan lebih pengertian. Mungkin si dedek bayinya paham kalau abinya udah tua. Jadi gak bisa disuruh yang aneh-aneh lagi. Kamu kenapa nanya-nanya gitu sih sama Abi? Emangnya abang gak mau aku repotin? Wajah Askia mulai mencebik. Entah kenapa perasaannya sangat sensitif. Gak apa-apa. Sayang. Aku cuma nanya aja. Biar bisa jaga-jaga kalau kamu beneran hamil. Daripada ngambek-ngambekan. Mendingan langsung tes pack aja yuk. Nah, ini alat tes packnya. Ucap Ihsan tidak sabar. Meski sebentar lagi akan menggendong anak lagi. Tapi ia juga tidak bisa membohongi perasaannya yang sangat ingin menggendong cucu. Ya udah deh. Dengan wajah lesu dan jantung berdebar-debar tidak karuan. Askia memasuki kamar mandi. Belum juga Askia benar-benar masuk. Ternyata Kal mengekor di belakang. Mau ngapain, Bang? Sentak Askia sambil menghentakkan kaki ke lantai. Ia jadi semakin sebal pada sang suami. Mau ikutan lihat?
Cicit Kal dengan wajah melas. Enggak boleh. Aku malu. Malu kenapa? Aku malu kalau abang lihat aku pipis. Kenapa harus malu? Askia menghembuskan nafas panjang. Ia menatap sinis wajah Kal. Coba aku tanya. Abang malu gak kalau lagi pipis aku liatin? Enggak sih. Biasanya juga pipis di dalam. Celetuk Kal. Seketika Ihsan dan Yasmin yang dari tadi tegang menunggu hasil tes pack Jeti berasa salah tempat. Jujur, mereka tidak ingin mendengar pembicaraan macam ini. Tapi mereka juga berusaha mengerti. Mungkin Kal tengah gugup sehingga otak dan mulutnya tidak sinkron. Bang! Kal tegur Askia karena melihat wajah Ihsan dan Yasmin merah padam. Aps! Kal langsung membekap mulutnya rapat-rapat. Maaf. Aku gak bermaksud kok. Maksudnya bukan begitu kok. Aku cuma bercanda. Cicit Kal gelagapan sembari menahan malu. Iya, Abi ngerti kok. Sahut Ihsan sambil menepuk-nepuk bahu Kal. Masuk sekarang yuk, sayang. Pinta Kal kembali mendesak Askia yang masih berdiri di ambang pintu kamar mandi. Ya udah, tunggu apa lagi? Keluar! Bentak Askia. Kal menghembuskan nafas panjang. Ingin bernegosiasi, tapi sadar Askia sangat galak. Akhirnya laki-laki itu berjalan menjauh dari kamar mandi. Bre! Askia membanting keras pintu kamar mandi, karena rasa sebalnya pada Kal sangat sulit untuk ia netralkan. Ihsan dan Kal hanya bisa mengelus dada. Dengan harap-harap cemas orang-orang itu mondar-mandir di hadapan pintu kamar mandi. Meskipun ini sudah jam 8 pagi, tapi masih memungkinkan untuk tes pack karena Askia belum buang air kecil selepas bangun tidur tadi. Sayang, udah apa belum? Teriak Kal mulai menggedor-gedor pintu kamar mandi. Tidak ada jawaban dari Askia. Entah ia masih sebal sehingga tidak ingin menjawab pertanyaan Kal, atau justru tengah fokus melakukan tugasnya. Sabar, Kal. Ucap Ihsan menenangkan. Alah, Abi dulu juga gak sabar. Ledek Yasmin. Namanya juga anak pertama. Wajar kalau dag-dig-dag gak karuan. Sungut Ihsan. Lah, tadi Abi nyuruh Kal sabar. Sekarang malah bilang wajar. Jangan-jangan Abi juga penasaran, ya? Ya iyalah. Ini kan cucu pertama kita. Ceklek. Di saat orang-orang tengah berdebat, Askia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang memerah seperti habis menangis. Membuat mereka semua langsung menghampiri Askia dan memeluknya. Kenapa nangis? Sayang? Tanya Kal dengan suara bergetar, karena sedang menahan rasa cemas yang teramat besar. Ini, Bang. Askia langsung menyerahkan tes pack itu pada Kal, sembari memeluk erat tubuh lakinya itu.